Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Rahmadani dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya di sini akan menerangkan tentang manajemen wakaf produktif dengan tema pengelolaan wakaf di Mushola Al-Amin, yaitu dipandu dengan dosen saya yang bernama Haji Beni Nur Miftahul Ulum SOS IMM. Kita akan membahas tentang gambaran umum tanah wakaf. Mushola Al-Amin merupakan salah satu wakaf yang terletak di Desa Medahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tanah wakaf tersebut memiliki lahan panjang sekitar 13 meter persegi dan lebar 6 meter persegi. Mushola Al-Amin didirikan pada tahun 2000. Wakif yang mewakafkan tanah dan bangunan tersebut yaitu Ibu Mutiah. Mushola wakaf ini diperuntukkan untuk masyarakat guna melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan. Dalam dana pembangunan dan pengembangan masjid didapatkan dari pemerintah, kotak amal, dan sumbangan dari masyarakat. Akan tetapi, dana yang diperoleh untuk pengelolaan wakaf berasal dari infak dan sedekah dari masyarakat atau donatur. Kemudian lanjutan dari pembahasan yang awal yaitu tentang struktur kepengurusan dari Mushola Al-Amin Desa Medahan ini dilakukan secara sederhana, yaitu dikelola oleh warga sekitar Gang Campurejo. Dalam kepengurusan dari Mushola Al-Amin ini terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara saja. Kepengurusan dari Mushola Al-Amin yaitu ketuanya yaitu Dr. Hannes Teguh Wahyudi SAG MAG. Sekretaris yaitu Dr. Anda Siti Mas'amah. Yang selanjutnya yaitu bendahara yaitu Dr. Anda Siti Maria SAG. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang aset yang dimiliki oleh Mushola Al-Amin. Aset yang terdapat di Mushola Al-Amin yaitu yang pertama adalah alat-alat kebersihan yaitu seperti sapu, kemoceng, cekrak. Kemudian yang kedua yaitu alat ibadah yang terdapat di Mushola Al-Amin seperti sajadah, mukena, tasbih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aset dari Mushola Al-Amin yaitu alat perlengkapan Mushola Al-Amin seperti mic, sound, mikrofon, speaker, dan lain-lain. Bab selanjutnya pembahasan yaitu tentang permasalahan pengelolaan wakaf Mushola Al-Amin Desa Medahan. Perwakafan tanah suatu bangunan tidak terlepas dari legalitas tanah maupun bangunannya. Dalam prakteknya, legalitas perwakafan secara hukum sangat penting. Kebiasaan pencatatan ikrar wakaf sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1997 yaitu tentang membahas perwakafan hak milik. Dalam hal ini, perwakafan dari Mushola Al-Amin dilakukan dengan lisan yang didasarkan pada adat kebiasaan yang dirasa telah cukup oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi pada perwakilan di daerah ini, yang dimana pernyataan lisan saja sudah dianggap sah. Akan tetapi di dalam Mushola Al-Amin belum melakukan ikrar wakaf di KUA setempat. Dari permasalahan pengelolaan wakaf Mushola Al-Amin Desa Medahan, terdapat wakif mushola yang menyerahkan tanah miliknya dengan pernyataan lisan dan belum melakukan ikrar wakaf di KUA. Nadir juga belum membuat akta ikrar wakaf tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan tanah wakaf Mushola Al-Amin selama ini berjalan dengan konsumtif, belum produktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahannya manajemen wakaf dari Mushola Al-Amin yaitu
segi kepengurusan yang sederhana dan tradisional. Dan bab selanjutnya yaitu tentang solusi permasalahan dari Mushola Al-Amin. Yang pertama yaitu wakif sudah meninggal dan belum melakukan ikrar wakaf di KUA. Sebaiknya nazir memberitahukan tujuan atau hajatnya kepada pejabat membuat akta ikrar wakaf tersebut. Hajat tersebut harus disampaikan karena itu sangat penting, yang merupakan salah satu dari syarat untuk mendapatkan akte ikrar wakaf tersebut atau sertifikat ikrar wakaf tersebut. Kemudian yang kedua, masalah potensi pemanfaatan tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Nadir dapat mengembangkan aset yang ada pada Mushola Al-Amin dengan menyewakan atau pemanfaatan aset tanah wakaf. Para penyewa dapat memberikan isyarah dari sewa aset dari Mushola Al-Amin tersebut. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu tentang dokumentasi. Dokumentasi di sini membahas terdapat beberapa, yaitu terdapat aset serta foto saya sama dengan pengurus atau ketua dari Mushola Al-Amin. Di sini saya memaparkan terdapat aset seperti selambu atau gorden, speaker, serta sound system Al-Quran yang terdapat di Mushola Al-Amin. Dan aset ini cukup lengkap karena dengan banyaknya donatur membuat semakin Mushola Al-Amin ini berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian terima kasih sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.